Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida Putri SEMAKS selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi menengah 1 dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi current liabilities, provision, dan contingency. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan MBM akhir 163, dan teman-teman saya yang lainnya ada Erda Amelia Ifatul 094, Nadia Ayu Aurelia 137, dan kita Amelia Safitri 277. Soal yang pertama adalah soal current liability. Terdapat soal dijelaskan di bawah ini beberapa transaksi dari Berlinton AG. Perusahaan menggunakan sistem persediaan periodik. Transaksi yang pertama pada tanggal 5 Maret, perusahaan membeli barang dagangan dari Hansel Company senilai $85.000 dengan syarat diskon tunai 3/10, N/30. Pembelian dan utang usaha dicatat oleh Berlinton sebesar jumlah bersih setelah dikurangi diskon tunai. Faktur dibayarkan pada tanggal 20 Maret. Soal yang kedua, pada tanggal 1 Mei, perusahaan membeli peralatan seharga $65.000 dengan membayar $6.500 secara tunai dan menandatangani wesel 1 tahun dengan bunga 10% untuk sisa harga pembelian. Transaksi yang ketiga, pada tanggal 15 Oktober, Dewan Direksi mengumumkan dividen kas sebesar $400.000 yang akan dibayarkan pada 15 November kepada pemegang saham yang tercatat pada 31 Oktober. Instruksinya: A. Buatlah semua entry jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas dengan menggunakan tanggal yang sesuai. B. Tahun buku Berlinton berakhir pada 31 Desember dengan asumsi bahwa belum ada entry penyesuaian yang dilakukan terkait transaksi di atas. Buatlah entry jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk mencatat beban bunga agar laporan keuangan pada tanggal 31 Desember mencerminkan kondisi yang wajar. Kita akan membuat jurnal pada transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 5 Maret perusahaan membeli barang dagangan dari Hansel Company senilai $85.000 dengan syarat diskon tunai 3/10, N/30. Pembelian dan utang usaha dicatat oleh Berlinton sebesar jumlah bersih setelah dikurangi diskon tunai. Faktur dibayarkan pada tanggal 20 Maret. Jadi kita akan mencatat jurnalnya dulu pada tanggal 5 Maret. Karena dia menggunakan sistem persediaan periodik, kita akan mencatatnya yaitu pembelian pada utang usaha sebesar $82.450. Hasil $82.450 ini diperoleh dari $85.000 dikali dengan 3%. Lalu pada tanggal 20 Maret kita akan mencatat jurnalnya yaitu utang usaha sebesar $82.450 dan beban diskon hilang sebesar $2.550 pada pembelian $85.000. Kenapa sih di sini ada beban diskon hilang? Karena perusahaan membayar fakturnya itu melewati dari masa diskon tunainya. Lalu transaksi yang kedua, pada tanggal 1 Mei, perusahaan membeli peralatan seharga $65.000 dengan membayar $6.500 secara tunai dan menandatangani wesel 1 tahun dengan bunga 10% untuk sisa harga pembelian. Jurnalnya 1 Mei yaitu peralatan sebesar $65.000 pada kas $6.500 dan utang wesel sebesar $58.500. Selanjutnya transaksi yang ketiga. Pada tanggal 15 Oktober, Dewan Direksi mengumumkan dividen kas sebesar $400.000 yang akan dibayarkan pada 15 November kepada pemegang saham yang tercatat pada 31 Oktober. Jadi jurnalnya pada tanggal 15 Oktober yaitu laba ditahan sebesar $400.000 pada utang dividen sebesar $400.000. Lalu pada tanggal 15 November yaitu utang dividen pada kas sebesar $400.000.
Instruksi yang ke B yaitu tahun buku Burlington berakhir pada 31 Desember dengan asumsi bahwa belum ada entry penyesuaian yang dilakukan terkait transaksi di atas. Buatlah entry jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk mencatat beban bunga agar laporan keuangan pada tanggal 31 Desember mencerminkan kondisi yang wajar. Nah, di sini yang ada beban bunganya yaitu pada transaksi yang kedua. Jurnal penyesuaiannya pada 31 Desember adalah beban bunga pada utang bunga sebesar 3.900. Nominal 3.900 ini diperoleh dari nominal utang Wesel sebesar 58.500 dikali dengan bunganya yaitu 10% dikali dengan jarak antara bulan Mei ke bulan Desember yaitu 8/12. Baik, saya lanjutkan ke topik yang selanjutnya terkait dengan provisi dengan fokus pada pengakuan, pengukuran, dan pencatatan akuntansinya sesuai dengan PSAK nomor 57. Untuk itu, kita menggunakan studi kasus dari PT Bintang Timur, sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan elektronik. Di akhir tahun 2024, perusahaan ini menghadapi dua kewajiban potensial, yakni yang pertama yaitu adanya gugatan hukum dari salah satu pelanggan. Gugatan ini muncul karena produk yang dijual ternyata mengalami cacat yang cukup serius hingga menyebabkan kerusakan properti pelanggan. Berdasarkan penilaian dari Divisi Hukum Internal Perusahaan, ada kemungkinan perusahaan kalah dalam gugatan ini adalah 75% dan estimasi nilai kerugiannya adalah sebesar 600 juta. Kemudian yang kedua, ada perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memberikan garansi selama 1 tahun atas setiap produk yang dijual. Dengan total penjualan perusahaan selama tahun 2024 mencapai 15 miliar, dan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, estimasi biaya garansi adalah sekitar 2% dari total penjualan. Nah, dari studi kasus ini, kita diminta menjawab 4 pertanyaan penting, yakni yang pertama, apakah perusahaan harus mengakui provisi atas gugatan hukum? Jelaskan dengan mengacu pada kriteria PSAK nomor 57. Kemudian yang nomor 2, menghitung jumlah provisi untuk gugatan hukum. Yang ketiga, menghitung jumlah provisi untuk garansi produk. Dan yang terakhir, membuat jurnal umum yang harus dicatat perusahaan atas kedua provisi yang terjadi di akhir tahun buku 2024. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apakah perusahaan harus mengakui provisi atas gugatan hukum ini? Jawabannya bisa kita temukan dalam PSAK nomor 57 yang membahas tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. 3 kriteria pengakuan provisi menurut PSAK nomor 57. Sebuah provisi hanya dapat diakui dalam laporan keuangan jika memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, terdapat kewajiban kini, baik secara hukum, legal, maupun konstruktif yang berasal dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar lebih dari 50% bahwa entitas akan diminta untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan yang terakhir, jumlah kewajiban dapat diestimasi secara handal. Untuk analisis terhadap kasus ini, gugatan hukum ini jelas berasal dari peristiwa masa lalu, yaitu penjualan produk cacat. Kemudian kemungkinan perusahaan kalah mencapai 75%, artinya kemungkinan besar bukan sekadar mungkin saja. Dan yang terakhir, nilai kerugian telah ditaksir sebesar 600 juta dan jumlah ini bisa dihitung dengan andal. Jadi secara kesimpulan, karena ketiga kriteria PSAK nomor 57 telah terpenuhi, maka provisi atas gugatan hukum harus diakui dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua untuk menghitung provisi gugatan hukum. Telah disebutkan bahwa estimasi kerugian dari gugatan adalah sebesar 600 juta. Dan karena jumlah ini dapat diestimasi dengan andal, maka untuk provisi gugatan hukumnya adalah sebesar 600 juta. Kemudian masuk ke nomor yang 3 untuk menghitung provisi garansi produk. Diketahui perusahaan menjual produk senilai 15 miliar untuk tahun 2024 dan berdasarkan data historis, estimasi biaya garansi adalah 2% dari penjualan. Maka untuk perhitungannya, provinsi garansi sama dengan 2% dikalikan dengan 15 miliar, hasilnya adalah 300 juta untuk provisi garansi produk. Oh iya, untuk walaupun belum pasti ada produk yang rusak, karena garansi bersifat constructive obligation dan biaya bisa diestimasi, maka PSAK nomor 57 memperbolehkan pengakuan provisi. Dengan ini, perusahaan akan lebih siap secara finansial untuk menghadapi kemungkinan biaya yang muncul di masa depan. Selanjutnya, di nomor yang keempat, kita akan mencatat jurnal umum yang harus dibuat oleh perusahaan pada tanggal 31 Desember tahun 2024 terkait dua provisi di nomor 2 dan nomor 3 tadi. Untuk yang pertama, di provisi gugatan hukum pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat di sisi debit
ada beban gugatan hukum sebesar 600 juta dan sisi kreditnya ada provisi gugatan hukum sebesar 600 juta. Artinya, perusahaan mencatat beban kerugian sebagai pengurang laba dan pada saat yang sama mengakui kewajiban berupa provisi di neraca. Kemudian yang kedua ada untuk provisi garansi produk. Di tanggal 31 Desember 2024, pencatatannya adalah di sisi debit ada beban garansi produk sebesar 300 juta dan di sisi kreditnya ada provisi garansi produk sebesar 300 juta. Ini juga merupakan pencatatan atas beban yang mungkin akan terjadi di masa depan agar laporan keuangan mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencatat biaya secara periodik sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, untuk kesimpulannya, dengan memahami pengakuan provisi melalui PSAK nomor 57, kita dapat menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, mencerminkan kewajiban tersembunyi yang mungkin timbul, dan membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang lebih bijaksana. Selanjutnya terdapat contoh soal kontingensi. PT Maju Jaya sedang menghadapi dua tindakan kontingensi sekaligus. Yang pertama, sebuah gugatan hukum yang kemungkinan besar akan kalah atau probable dengan estimasi kerugian sebesar 80 juta. Kemudian yang kedua, tuntutan lain yang kemungkinan terjadi hanya possible atau kemungkinan terjadi sebesar 120 juta. Kemudian selain itu, PT Maju Jaya juga sedang menunggu hasil audit pajak yang berpotensi menimbulkan tambahan kewajiban pajak sebesar 30 juta dengan kemungkinan terjadi kerugian adalah probable. Namun jumlahnya belum dapat diestimasi secara wajar. Diminta yang pertama jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi untuk ketiga tindakan tersebut, dan yang kedua buatlah jurnal yang harus dicatat oleh PT Maju Jaya terkait kontingensi yang harus diakui. Selanjutnya, untuk penyelesaian soal yang pertama, perlakuan akuntansi untuk setiap kejadian. Untuk kejadian pertama, gugatan hukum dengan kemungkinan besar kalah dan estimasi kerugian sebesar 80 juta. Karena ini kerugiannya adalah probable dan jumlah kerugian dapat diestimasi secara wajar, maka PT Maju Jaya ini harus mengakui sebesar 80 juta dan membebankan biaya kerugian tersebut pada laporan laba rugi. Kemudian untuk kejadian yang kedua, tuntutan lain dengan kemungkinan kerugian hanya possible atau hanya kemungkinan sebesar 120 juta. Karena kemungkinan kerugian ini hanya possible, tidak probable, maka tidak boleh diakui sebagai liabilitas atau provisi, namun harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dengan menjelaskan sifat kontingensi dan estimasi kerugian yang mungkin akan terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu audit pajak dengan kemungkinan probable, tetapi jumlah kerugian ini belum dapat diestimasi secara wajar, atau potensi kewajiban pajak ini 30 juta. Karena kemungkinan kerugian probable ini tetapi jumlah belum dapat diestimasi secara wajar, maka tidak dapat diakui sebagai provisi ataupun kontingensi. Namun harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dengan penjelasan mengenai sifat kontingensi dan ketidakpastian jumlah kewajiban tersebut. Selanjutnya, untuk penyelesaian soal yang kedua, jurnal akuntansi yang dibutuhkan. Karena hanya tindakan yang pertama yang diakui dan juga dicatat, maka jurnalnya yaitu beban kerugian kontingensi sebesar 80 juta di debit dan provisi kerugian kontingensi sebesar 80 juta di kredit. Baik, di sini kelompok saya memilih laporan keuangan dari BRI pada 31 Desember 2023. Yang pertama yaitu kita mencari liabilitas jangka pendeknya. Sumbernya yaitu pada laporan posisi keuangan konsolidasian untuk halamannya 3-4, di mana BRI mencatat beberapa akun sebagai liabilitas jangka pendek, diantaranya liabilitas segera sebesar 30.651.807, kemudian simpanan nasabah diantaranya giro 346.124.373, kemudian tabungan sebesar 527.945.550, kemudian deposito berjangka sebesar 484.258.839 rupiah. Kemudian ada simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya sebesar 11.958.319. Kemudian efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar 19.079.458. Kemudian liabilitas derivatif sebesar 925.210.000, kemudian liabilitas akseptasi sebesar 10.217.408, kemudian utang pajak
sebesar 2.546.839. Lalu surat berharga yang diterbitkan sebesar 49.637.591. Kemudian pinjaman yang diterima sebesar 98.850.813. Kemudian liabilitas lain-lain sebesar 36.664.617, dan pinjaman dan surat berharga subordinasi sebesar 496.683.000. Yang kedua yaitu provisi, sumbernya yaitu pada catatan 26, yaitu estimasi kerugian komitmen dan kontingensi untuk halamannya 260. Provisi diakui dalam bentuk yaitu cadangan kerugian komitmen dan kontingensi, di mana saldo per 31 Desember 2023 sebesar 6.117.768. Ini merupakan provisi atas yang pertama garansi yang diterbitkan, yang kedua fasilitas kredit yang belum ditarik, yang ketiga letter of credit atau LOC irrecoverable. Kemudian pengukuran didasarkan pada metode cadangan kerugian kredit ekspektasian. Ketiga yaitu kontingensi, sumbernya pada catatan 45, yaitu komitmen dan kontingensi untuk halamannya 327, di mana BRI menghadapi kontingensi berupa tuntutan hukum, yaitu cadangan atas potensi kerugian litigasi dicatat sebagai bagian dari liabilitas lain-lain pada catatan 28 halaman 268. Nah, rincian liabilitas lain-lain per 31 Desember 2023 sebagai berikut. Dalam jutaan rupiah, komponennya yaitu liabilitas manfaat polis masa depan sebesar 9.255.256, lalu liabilitas kontrak investasi sebesar 3.286.965, lalu premi belum menjadi pendapatan sebesar 2.634.906, lalu estimasi klaim sebesar 2.073.134, lalu utang bunga dan akrual lain sebesar 2.162.222, lalu cadangan litigasi atau kontingensi hukum sebesar 1.361.894, lalu term deposit devisa hasil ekspor atau falas sebesar 5.839.397, lalu utang koasuransi dan reasuransi sebesar 1.739, lalu utang kepada vendor dan supplier sebesar 4.421.061, kemudian sewa biaya dan sewa kantor sebesar 666.954, lalu biaya lain sebesar 3.961.089, lalu total liabilitas lainnya menjadi 36.664.617. Nah, untuk komitmen dan kontingensi lainnya terdiri dari termasuk fasilitas kredit yang belum digunakan dan garansi bank, lalu diungkapkan dan diukur sesuai PSAK 71 atau berbasis risiko kredit. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.